Kalau kita melihat sekilas hanya dari kotoran burung yang besar-besar, hanya melihat dari burung yang suka mandi di cepuk, hanya melihat dari burung ndak doyan makan jangkrik, maka ya kita akan banyak salah dalam menilai karakter dari burung itu. Jadi saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman subscriber saya, para pelanggan saya, untuk melihat burung itu harus dari keseluruhan, nggak cuman dari yang saya sebutkan tadi. Jadi burung itu intinya satu, dia harus sehat. Nah, hanya saja cara menyehatkannya itu yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, ada burung yang dalam kondisi seperti yang saya bilang tadi, kotorannya besar-besar, suka mandi di cepuk, nggak doyan makan jangkrik, tapi burungnya nggak gacor, tapi burungnya lemes. Nah, tapi burungnya ketemu musuh pun, ketemu lawan pun nggak tarung. Artinya kan burung itu nggak sehat gitu loh. Jadi ya jangan malah justru di 0 EF kan gitu. Nah, berbeda lagi kasusnya jika burung itu gacor, kotorannya besar-besar, suka mandi di cepuk, ya kan, terus ketemu burung langsung tarung. Nah, itulah burung-burung yang sudah harus masuk di fase setting. Jadi jangan disama-samakan ya. Meskipun kondisi secara penampakannya sama, gitu loh ya. Secara penampakan sama-sama kotorannya besar, sama-sama dia suka mandi di cepuk ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tenaganya. Burung itu bertenaga atau enggak? Ya, mau itu kacer, mau itu murai, mau itu apa, sama aja ya. Burung itu bertenaga atau enggak? Burung itu lincah atau enggak? Kan gitu. Responsif atau enggak? Nah, dan ciri-ciri burung itu kan sangat kelihatan ya. Nah, kalau dia gacor aja enggak, bunyi aja jarang, terus badannya lemes, ya dari mana kita bisa ngelihat burung itu sehat? Nafsu makannya juga tidak lahap, berarti kita sudah bisa melihat bahwa burung itu dalam kondisi tidak fit kan gitu, nggak sehat. Nah, disitulah peran kita untuk mempelajari, mencari titik kesehatan burung kita itu gimana caranya kan gitu. Apakah dengan pengkondisian makan jangkrik banyak, ataukah di 0 EF, ataukah cukup main jemur tanpa EF, atau malah main mandi tanpa EF. Terus kemudian burung itu harus di full krodong setiap hari tanpa dijemur dan makan kenyang. Nah, semua itu harus kita analisa dari berbagai kondisi yang saya bilang tadi ya, faktor pendukung itu ya. Jadi jangan hanya melihat dari sekilas, jangan hanya melihat dari kotorannya, oh kotorannya besar-besar, burung ini minta dijemur gitu. Nah, kalau kita hanya memberikan penjemuran tanpa melihat dari hal yang lain, misalnya loh, burung ini minta penjemuran bener ya, metabolismenya jelek bener. Nah, tapi kan kita berfokusnya ke tenaganya. Orang burung lemes kok dijemur kan gitu. Yang terjadi nanti ya malah nyilet, malah burung itu semakin lemes, akhirnya ya koit kan itu. Nah, berbeda lagi dengan ketika burung itu di 0 EF main jemur, kok semakin lincah, kok semakin kenceng bulunya, kok semakin malah jadi konslet.
padahal tanpa makan EF, cukup di fur saja tanpa dimandikan, ya kan. Nah, itu baru arahnya positif gitu loh. Jadi secara karakternya kan berarti burung-burung itu kan burung yang tidak terlalu membutuhkan extra fooding. Artinya secara, kalau kita bicara birahi, berarti burung itu birahinya dangkal. Nah, akan berbeda lagi dengan burung yang ketika di 0F dijemur lah kok semakin lemes, semakin tidak bergairah, semakin tidak mau berkicau. Ya artinya kita salah kan melakukan rawatan penjemuran kan gitu. Berarti kan burung ini yang bermasalah bukan di kesehatannya, itu bukan di di perawatan ya. Kalau yang tadi di 0F dijemur, berarti kan kesehatannya didapat dari perawatan. Nah, kalau dilakukan seperti itu kok semakin lemes, berarti masalahnya bukan di perawatan tapi di kesehatan, dari makanan yang tidak dia dapatkan gitu loh, asupan yang tidak dia dapatkan. Berarti perawatan kita ya memberikan makan kan gitu, memberikan makan terus sekenyangnya. Nah, setelah didapat kondisi sehatnya, semakin lama semakin sehat, semakin kencang, mau bunyi, ya kan? Ternyata sudah mau bunyi, ternyata sudah mau gacor. Nah, baru nanti kita mengarah ke mencari karakter aslinya dia kemana. Apakah dia butuh penjemuran rawatannya, ataukah dia butuh pengumbaran, ataukah dia tanpa pengumbaran, tanpa penjemuran, hanya cukup main mandi. Ya, itu semua nanti ketika burung itu betul-betul sudah fit, sudah sehat, sudah umumnya burung lah. Ya, umumnya burung di alam liar itu kan kita ngelihat burung itu sehat, fit ya kan. Tarung, konslet. Nah, itu burung sehat. Nah, nanti ketika sudah kita dapat perawatannya, jangkriknya misalnya 10 misalnya ya kan. Burung itu sudah on fire, sudah buka-buka ekor, sudah konslet ya kan. Nah, pas dicoba digantang kok burung itu nerjang ya, sambil bongkar isian ndak karu-karuan. Nah, disitulah kita baru bermain setting, kita baru mencari angka jumlahnya. Pakai jangkrik 10 dia nerjang. Yang sebelumnya burung ini tidak sehat, sekarang sudah jadi sehat. Berarti kan sudah ada perkembangan, tapi mainnya masih nerjang. Berarti belum maksimal, ya kan? Belum maksimal powernya. Nah, kalau burung itu belum maksimal powernya kok sudah dicoba-coba ya, yang terjadi ya masalah itu tadi, ya nerjang lah, bagong lah ya, terus kemudian turun ke lantai, matukin ornamen dan lain-lain ya. Nah, di situ nanti baru setelah itu kita baru mengarah ke mencari setting terbaiknya, angkanya berapa kan gitu. Jadi jangan kita dapat burung, burung ini gacor, buka-buka ekor, langsung disetting. Jangkriknya kasih 33, kasih 22, kasih 55, kasih 77. Lah kok terlalu mudah kan gitu. Terus bagaimana kita bisa mengenali karakternya? Ini karakternya tipenya yang seperti ini, tipenya vektor tinggi, tipenya burung kurang vektor ya. Padahal burung itu belum punya power gitu loh, tenaganya belum maksimal. Nah, kalau burung tenaganya belum maksimal ya, penunjukannya ketika digantangan itu ya aneh-aneh itu tadi. Bagong lah, kalau murai ya ngelowo lah dan macam-macam kanibal ya. Itu karena tidak dapat power yang sesuai dengan karakternya itu. Bisa karena jumlah EF-nya kebanyakan, bisa karena jumlah EF-nya kurang. Nah, di situ kita banyak belajar untuk menganalisa burung kita itu kebutuhannya apa sih.
EF-nya yang banyak kah atau justru malah EF-nya dipangkas gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih kesulitan memahami karakter burungnya, mencari kondisi kesehatan burungnya, teman-teman silakan berlangganan ya. Jadi saya buka khusus treatment mulai dari pengkondisian sampai mencari karakter, mencari jumlah EF, itu harus sinkron semua ya. Silakan teman-teman berlangganan di kelas konsep kicau atau kelas mulai batu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.